akan pernah mudah seseorang ini syukur kepada Allah. Orang yang mau bersyukur ujiannya gede. Kadang ini hari, ya Allah kalau saya dapat rezeki saya syukur kepadamu. Begitu dapat, lupa. Betul nggak? Itu ujiannya. Kadang kalau orang lagi susah, banyak keinginan di hadapan Allah. Nanti begitu udah dapat semuanya, poho deui. Betul? Betul? Syukur, silaturahmi dengan ikhlas tidak lain dan tidak bukan yang pertama didasari dengan adanya iman. Tidak akan orang itu bersyukur, tidak akan itu orang bersilaturahmi dengan penuh keikhlasan jika didasari di dalam hati tanpa membawa iman. Orang dapat mendapatkan iman yang pastinya dia bertakwa kepada Allah. Kalau orang sudah beriman, dia bertakwa kepada Allah, maka bersyukurnya dia akan lebih mudah. Ujiannya ada, tapi kecil. Kalau kita kan banyak ujian gedenya. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kelihatan muka-muka susah. Maaf, kita kadang-kadang suka nggak sadar diri. Ujian itu, setiap hamba yang menerima satu ujian, berarti hamba tersebut itu orang-orang yang dipilih sama Allah. Tapi ya orang yang ibadah. Tapi kalau orang yang nggak ibadah itu adab, baru dunia, belum akhir. Jadi jangan sembarangan kalau lagi dapat satu musibah, saya lagi dapat diuji sama Allah. Yang ngomong nggak pernah sholat, yang ngomong nggak pernah ngaji, tahu-tahu bilang ujian, kan PA. Berarti ini azab baru sampai belum akhirat. Kita mau terima azab dunia atau mau terima azab akhirat? Hah? Ada yang bilang akhirat katanya. Saya emang nggak mau dunia, nggak mau akhirat. Kali orang Cipicung punya ilmu kebal. Gak ada orang yang menerima azab. Berusaha menjadi seseorang yang bertakwa itu, nih caranya nih. Itu di belakang anak siapa itu ya? Tanda orang yang ingin bertakwa kepada Allah, tidak akan seseorang akan mendapatkan ketakwaan yang tinggi di hadapan Allah jika tidak dibarengin, tidak disamakan, tidak dijalani dengan amaliyah kebaikan. Kita udah beramal baik belum? Contoh deh, contoh. Senyum sama orang. Sama orang yang kita benci, senyum. Nah begitu. Susah, Bib. Susah, udah susah. Senyum sama orang yang sayang sama kita, orang yang senang sama kita, itu mah udah biasa. Tapi kita senyum sama orang yang benci, udah apa belum? Belum. Tapi mudah-mudahan di Cipicung nggak tahu caranya, nggak tahu cara senyum sama orang yang dibenci, karena semuanya saling sayang. Amin gitu. Alah, amin aja kudu disuruh lagi. Itu amaliyah paling ringan, senyum. Pakai modal apa enggak? Pakai tenaga apa enggak? Senyum aja lu masih pelit. Amaliyah yang paling gampang senyum. Yang kedua, nyenengin hati orang lain. Bisa nyenengin orang lain? Apa? Contoh, ibu masak sayur sop 1 panci. 1, bikin 5 mangkok, kasih tetangga kanan kiri. Itu orang pasti senang, walaupun rasanya asin. Betul apa enggak? Kan dia begitu dikasih, terimanya senang. Alhamdulillah, terima kasih ibu, terima kasih, ini tetangga paling baik hati. Padahal belum dirasain, tapi sudah senang. Saat senang itu diberikan kepada orang lain, maka kesenangan itu yang akan membawa kita sampai ke tingkat sebagai hamba yang pantas dikatakan yang bertakwa kepada Allah. Karena salah satu amaliyah ketakwaan juga membuat senang hati orang lain, membuat orang itu nyaman sama kita. Ya, di dalam hal apa? Saling satu sama lain, nggak ada bersinggungan. Satu sama lain nggak saling ngomongin di belakangnya. Satu sama lain saling ngejaga satu sama lainnya. Ini cara ciri-ciri orang yang mengamalkan amaliyah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang kan kita suka begitu. Depan orangnya mah kita baik, bukan main, elah cium tangan aja sampai
Ntar orang yang nggak ada, saya emang nggak demen emang sama dia. Betul apa enggak? Siapa yang begitu? Bukan orang sini, bukan orang sana. Saya tanya aslinya mana? Cipicung. Amaliyah kebayaan itu kan ringan, gampang ya? Gampang nggak? Gampang buat orang yang beriman. Orang yang nggak beriman mah susah. Orang yang bertakwa aja belum tentu dia mengamalkan. Yang ketiga, berakhlak. Nah, ini amaliyah paling gampang juga nih. Ya, ada orang tua cium tangan. Ada orang tua dia berdiri, kita kasih tempat buat duduk. Itu adab dan akhlak. Dapat pahala nggak tuh? Apa? Ringan apa? Ringan apa enggak? Pakai modal apa pakai tenaga? Enggak ada pakai semuanya, Bib. Semua orang sekadar cuman berdiri gantian. Kalau ini sudah terjalin, senyum, ngasih amaliyah kebaikan kepada orang lain tuh bikin senang orang, akhlaknya bagus, ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Insya itu kan paling gampang. Karena seseorang itu yang dilihat dari amaliyah kehidupannya. Sampai Nabi SAW mengatakan, jika kalian ingin melihat seseorang semasa hidupnya, baik buruk seseorang, lihat bagaimana matinya, kata Nabi SAW. Lihat bagaimana matinya. Kalau matinya baik, husnul khatimah, bagi selama hidupnya di dunia dalam keadaan. Kalau orang sudah yang namanya mati tanpa membawa iman, na'udzubillah min dzalik, dalam keadaannya su'ul khatimah, na'udzubillahi min. Kita pengen kan doanya kan setiap hari, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Itu kan doanya kita. Mau mati dalam membawa iman, mau. Sebagaimana keseharian kita. Keseharian kita tunduk kepada Allah, maka begitulah Allah akan menyempurnakan di dalam kematian kita dengan hembusan nafas, dengan cara kita menyanjung dan mengagungkan Allah Subhanahu. Allah mah adil. Kalau orang-orang yang pada main judi, matinya kiu-kiu. Betul nggak? Orang yang main judi online, kuota habis, udah hampir menang, kena jantung, payah. Hidup ini, kalau kata orang Cipicung mah life is choice. Arti nggak lu? Hidup itu pilihan. Mau baik ada jalannya, mau buruk ada jalannya. Kalau orang mau jalan baik, ikutin sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Nih kayak sahibul hajat, nyunatin putranya. Inilah yang diajarkan Rasul SAW. Kenapa sih laki-laki harus dikhitan? Perempuan juga. Perempuan juga dikhitan loh Pak. Kenapa yang perempuan dikhitan? Kalau perempuan ada yang nggak dikhitan, dia tidak akan pernah untuk menyeterilkan, untuk meredam hawa nafsunya. Maka dari itu wajib untuk itu yang perempuan. Yang laki karena dia menyimpan najis, karena itu akan menjadi suatu mudarat di dalam kesehatan, maka dibuang. Padahal Allah yang ciptain, betul apa enggak? Habib Salim bin Ahmad bin Jindan pernah didatangi oleh salah satu orang yang bukan beragama Islam. Dia datang kepada Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Habib, saya mau tanya, kenapa di dalam Islam itu ada sunnah? Sedangkan Tuhan telah menciptakan kulitnya. Itu kan ciptaan Tuhan, kenapa dibuang? Nggak dijawab sama Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Didiemin aja. Enak nggak kalau kita lagi ngomong dicuekin? Dicuekin. Wah subhanallah, ada tamu datang bawa buah. Bawa buah. Dijajarin di depan tamu yang bukan, yang non muslim. Saat dia mau ngambil jeruk, ditarik jeruknya, nggak boleh. Dia mau ambil anggur, nggak boleh. Disodorinnya pisang, begitu diambil pisang, Habib Salim senyum. Begitu diambil pisang, saat dia muka, kata Habib Salim, jangan dibuka. Lu gimana jangan dibuka Habib? Orang saya mau makan, makan sama kulit-kulitnya. Enak apa enggak? Ya pasti enggak enak. Begitulah laki-laki. Paham ya? Paham ya? Ini 18 plus. Nah Bapak udah mulai mudeng nih. Ibu yang ketawa mudeng juga. Allah menyempurnakan seseorang itu. Yang jelek dibuang, yang baik dijaga, ditampakkan.
Jadi setiap apa yang telah Allah berikan ini adalah salah satu jalan untuk menuju keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Seseorang yang masih belum terkhitan dalam keadaan salat, gak bakal sah salat. Kenapa? Masih menyimpan najis. Inilah cara sempurnanya Allah menyempurnakan setiap hamba untuk berdekatan dengan Allah. Tapi memang dasar kitanya yang udah tahu cara untuk berdekatan dengan Allah, tapi kita pura-pura nggak tahu. Padahal Nabi dalam Isra wal Mi'raj perjumpaannya dengan Allah yang diabadikan kan tentang salat. Udah masyhur kalau tentang Isra wal Mi'raj pasti salat yang tentangnya pasti dibahas. Sudah tahu bagaimana kita berdekatan dengan Allah di dalam salat. Sepertiganya malam bangun dong. Bu. Oi. Sare. Sepertiga membangun ibu. Ambil wudhu, gelar sejadah. Nyaut ibu, saya juga sering bib sepertiga malam bangun. Pis doang. Itu cara Allah ibu. Bapak juga begitu. Kadang setengah di sepertiga malam, kadang bangun pengen pipis. Cara Allah tuh begitu. Saat kita selesai buang air kecil, ambil wudhu, bersihkan najis, salat. Itu keinginan Allah. Kadang kitanya memang nggak tahu diri. Udah dianterin, udah tahu caranya, tapi pura-pura nggak tahu. Yang kedua, banyak-banyak istighfar kepada Allah. Mau doa kita dikabulin nggak? Mau nggak? Ngimpi. Apa sih doa kita selama ini? Kenapa sih doa kita tuh susah banget dikabulin sama Allah? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, satu perbuatan dosa, mulut kita ini dengan dosanya kita, mulut ini baunya lebih daripada bangkai. Yang bisa nyium para malaikatnya Allah. Kalau kita di sini makan permen selesai, bau mulut hilang. Dari sini ngobrol begini nggak bakal dengar, nggak bakal kecium baunya. Tapi di akhirat, di arsy-Nya Allah, waduh luar biasa. Saat kita berdoa, malaikat itu dihalangin doa kita, nggak sampai kepada Allah. Sekali, dua kali, tiga kali, sampai Allah tanya, wahai malaikat, apa yang kau halangi? Ini hamba ada yang berdoa kepadamu ya Allah, meminta kepadamu, sedangkan baunya nggak bakal tahan ya Allah. Begitu Allah lihat seorang hamba ini dalam keadaan nangis yang terseduh, bermohon, bertaubat, meminta kepada Allah karena dosa yang telah mereka perbuat, maka Allah menyatakan, wahai malaikat, biarkan aku ingin mendengar permintaan hambaku ini. Tapi ya Allah, nggak pakai tapi, dengerin, saya mau dengar. Apalagi kita kalau doa sama Allah tuh sambil nangis, sambil netesin air mata, bukti rasa kita tuh nyesel atas perbuatan dosanya kita. Disitulah Allah akan menjawab, labbaik wa sa'daika ya abdi. Disitulah Allah akan menjawab, ada apa? Aku mendengar, aku menjawab panggilanmu wahai hambaku. Inilah Allah subhanahu. Ini model kayak kita gimana mau diterima doanya? Sholat subuh jam 7. Betul-betul. Nggak usah dijawab lah. Malu. Di sini masjid jauh nggak? Mana masjidnya? Bantu. Sholat subuh berapa sof? 3. Tentu juga satu sof 55. 551 berarti ya. Satu sof 15. Ini giliran begini rame banget, ada 15 lakinya. Lebih. Ayo dong, sholat subuhnya di masjid. Mau berkah nggak kampungnya? Mau berkah nggak kampung? Sholat subuhnya di masjid. Rezeki bakal diberkahin semuanya. Satu di dalam satu keluarga ada yang tidak ibadah kepada Allah, maka 40 rumah kanan, depan, samping, belakang semua akan tertimpa musibah. Berkahnya dicabut sama Allah. Cuman gara-gara satu tetangga kita semuanya kena. Coba tetangga kita ibadahnya sama-sama, beda mah kita sama orang dulu sama orang sekarang beda pak, beda. Dulu kalau udah mau maghrib, TV mah buru-buru dimatiin, kalau kagak dikeprak kita sama orang tua kita. Betul apa enggak? Dikebukin kalau TV masih nyala, radio masih nyala, betul apa enggak? Kalau sekarang adu kenceng-kencengan sama tetangga suara TV. Kalau orang dulu malam Jumat yang sebelah sini baca Yasin, yang sebelah sini baca Waqiah, yang sini baca tahlil, sebelah situ baca Maulid. Ya Allah, enak banget. Ada ibu-ibu dari dalam rumah sambil nyisik, wujud artinya ada, maka mustahil Allah. Betul. Ada lagi yang begitu sekarang.
Sedikit demi sedikit Allah cabut keberkahan pada tempat kita karena adanya orang yang tidak ibadah kepada Allah. Saya nggak bilang saya memfitnah orang untuk tidak ibadah, bukan. Tapi inilah kenyataannya. Setiap di dalam satu kampung ada salah satunya tidak ibadah, maka seluruh kampung ini akan mendapatkan imbasnya. Na'udzubillahi min. Mau nggak jadi orang yang beriman? Mau nggak yang dikatakan sebagai Allah ini menyatakan bahwa kita ini sebagai hamba yang bertakwa? Ibadahnya tolong jangan ditinggal. Kita didikkan anak-anak kita untuk dekat sama Allah. Masa orang tua jauh dari Allah? Orang tua, apa yang dicontohkan kepada anak itu yang dilakukan oleh anak. Pasti anak kita ibadah, orang tuanya karena orang tuanya ibadah. Ada orang tua nggak ibadah, nggak mungkin anaknya gede bakal ahli ibadah. Makanya kita kalau punya anak buru-buru taruh madrasah, betul ya? Suruh ngaji, betul? Hafal satu surat senang, bapaknya mah yang dihafal cuma itu aja. Kul lagi. Tapi anak di madrasah biar apa? Biar jadi seorang pemimpin di dalam rumah tangganya, tahu betul tentang agama. Nah kita bagaimana ini? Sholat jarang, ngaji kagak, ngomongin orang jalan baik. Terus, betul nggak? Betul nggak? Terus kita mau anak ahli ibadah, ngimpi. Kalau kita mau anak kita ahli ibadah, ya kitanya ibadah dong. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maaf, anak ini fitnah dunia, fitnah akhirat. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Contoh, ada anak badung setengah mati. Kalau kata orang Jakarta mah bader, susah dibilangin, diajak ngomong ngelawan, tiap hari ngabitin genteng orang. Ada di Cipicung begitu ada. Mudah-mudahan nggak ada, semuanya anak-anak soleh. Tapi dia tiap hari sambitin genteng orang. Ibu bapak kalau ngelihat anak begitu apa pertanyaannya? Baru udah saha eta. Betul bukan? Pertanyaannya begitu, betul apa enggak? Tapi kalau ada satu anak baik, ngaji, rapi, pinter, pasti yang ditanya, Tong, sekolahnya di mana, Tong? Tinggalnya di mana, Tong? Yang ditanya bukan siapa orang tuanya. Yang ditanya di mana sekolahnya, di mana tinggalnya. Baru terakhir orang tuanya siapa. Anak aja baru begitunya tuh udah fitnah dunia, fitnah akhir. Makanya ibu, bapak, kalau punya bacain alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi an wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al fa idza faragta fansab wa ila rabbika. Pegang di dadanya. Biar apa? Biar anak ini dengar apa kata nasihat orang tua. Kadang kita kalau udah nasihatin anak susah banget diterimanya. Ada salah satu wali min auliyaillah, ada satu orang anak makannya tiap hari gula, gak pernah makan yang lain, gula aja tiap hari. Sampai dibawa ke dokter, dibawa ke sini, dibawa ke sana, ini anak gak berhenti makan gulanya. Begitu didatengin sama seorang yang saleh, Ustaz, Yai, saya punya anak tiap hari makannya gula, saya khawatir akan kesehatannya nanti. Bagaimana caranya ini anak biar berhenti makan gulanya? Kata ini kiai, ini ulama, kasih waktu saya 3 hari, nanti kesini lagi katanya. Dibawa lagi anaknya pula. Begitu 3 hari datang karena udah janji. Begitu dia datang, dia tanya, Bapak, ini udah 3 hari, kiai, tolong didoain anak saya. Cuman dibisikin, nak, jangan makan gula lagi ya. Bukan doa, cuman nasihat, nak, jangan makan gula lagi. Mulai itu hari sampai dapat 1 minggu, ini anak gak pernah makan gula. Orang tuanya khawatir, ini apa nasihatnya? Didatengin lagi itu, Kiai minta maaf, Pak Kiai, apa sih doanya biar ini anak kok tiba-tiba drastis nggak mau makan gula? Jawaban itu Kiai apa? Saya cuma bilang sama dia, nak, jangan makan gula lagi. Pak Kiai, saya sudah berkali-kali ngomong begitu, sampai mulut di lidah cuman karena nggak copot aja. Sudah nasehatin, sudah dikasih tahu, tapi masih tetap dia makan gula. Apa jawaban Kiai? Apakah engkau saat memberikan nasihat kepada anakmu itu, engkau berhenti memakan gula? Tidak, wahai guruku, tidak, wahai orang alim.
Sebelum aku menasihati anak tersebut, maka aku berhenti memakan gula selama 3 hari, lalu apa yang aku sampaikan masuk ke dalam hatinya. Paham sampai sini? Setiap nasihat yang mau disampaikan kepada orang lain, maka nasihat ini harus kita ngejalani lebih dulu, baru bakal sampai ke dalam hati mereka. Begitupun kepada anak kita. Nak, sholat, bapak main gaplek. Nak, ngaji, ibu main TikTok. Bu, ibu main TikTok. Enggak goyang-goyang, enggak. Jangan ya. Jangan. Boleh mau punya TikTok silahkan, tapi cari yang manfaat. Ya, cari yang manfaat. Contohnya di follow akunnya Habib Rifki gitu, boleh tuh. Ya, tonton. Kalau ada pengajian-pengajian kan banyak sekarang, ustadz-ustadz di media sosial udah banyak. Alhamdulillah. Ambil yang manfaat, buang yang jeleknya dibuang. Ambil kebaikan-kebaikan. Bu, ibu tahu nggak doanya ibu itu menembus arasnya Allah? Tahu nggak? Ibu kalau doain anak sehari berapa kali? Hah? Kalau ingat, kalau ini anak jadi anak baik aja, Bib. Kalau ini anak nggak baik mah ya nggak bakal saya doain lagi dah. Ibu mau didoain, bapak mau didoain sama anak, mau? Sering-sering doain anak. Rabbi habli minas salihin. Doain anak kita biar jadi anak yang saleh. Kita minta kepada Allah, orang tua yang laki yang perempuan, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Minta sama Allah. Mau jadi penyejuk mata hati, peredam setiap segala bentuk kesusahan. Kita ngelihat anak senang hati kita. Cara pendidikannya gimana? Deketin mereka kepada Allah. Boleh pegang gadget, boleh pegang handphone, tapi ada batasan waktunya. Saat dia butuh, silakan. Tapi jangan setiap hari. Siap-siap orang tua bakal susah nantinya. Kadang kita orang tua kan katanya sih nggak enakan aja sama anak, kesian, Bib. Kadang dia pinjam kita nggak kasih, ngamuk, galakan dia. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kalau kita ajarannya melalui ajaran Nabi SAW, maka selamat dunia, selamat akhirat. Boleh silakan aja sih kalau kita mau ngasih anak handphone, silakan. Tapi sadar juga handphone ini bisa jadi baik buat orang tua, bisa jadi buruk buat anak. Kenapa? Pikirannya ini udah kemana-mana. Ada PUBG, ada Mobile Legend, ada FF, ada ya? Ada nggak? Main lu ya? Tuh dia nyaut tuh, ada main. Iya, siapa yang ngisi kuota? Tuh emak, bukan bapak, emak. Bapak mah nyari duit, betul pak? Yang ngasih duit siapa pak? Emaknya. Makan YouTube, lagi ngobrol YouTube, apalagi nangis YouTube, kamar mandi, masa dia di YouTubein juga? Tuh Pak, saya minta maaf, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menegur seorang ayah yang lebih banyak mendidik orang tua itu ayah dibanding ibu, Pak. Bapak serahin anak kepada orang tua, silahkan. Kepada orang tua ibu, silahkan. Tapi ingat, tugasnya seorang ayah cari tahu bagaimana dia ibadahnya, bagaimana dia berkawannya, dengan siapa dia kedekatannya. Wajib ayah ini yang ngedidik. Ibu mah urusannya udah 9 bulan, capek pak, capek jadi perempuan. Kita mah kalah pak sama perempuan. Kita nggak bakal lahir pak kalau nggak ada perempuan. Betul nggak? Perempuan mah ya selalu di depan pak. Laki-laki, presiden, wali, min auliyaillah, kiai, ulama nggak bakal lahir ke dunia ini kalau bukan karena rahim seorang perempuan. Betul bu? Bangga, bangga. Baru disenengin dikit aja lu. Itu perempuan pak. Hamil berapa bulan bu? Ada yang 10 bulan, yang 12 bulan. Ada, capek pak. Masak, ngikut, arisan, kondangan, mandi, lama saya jadi taro. Akan ketawa kan? Tuh coba,
semuanya ngikut. Laki-laki nggak bakal kuat, Bapak. Saking istimewanya seorang wanita, Pak. Maaf, saya cuma mau mengatakan, ini hari saya bela perempuan betul-betul. Boleh nggak? Boleh saya belain. Yang namanya perempuan, Pak, kalau di dalam bulan Ramadan, di bulan Ramadan itu perempuan ada haidnya setiap bulan, betul? Betul? Ada yang 7 hari dibebaskan dari puasa, dibebaskan dari salat dan baca Al-Qur'an. Yang wajib diqadha yang mana? Salatnya kah atau puasanya? Puasanya. Salatnya wajib diqadha? Enggak. Itu yang 7 hari. 7 hari dikali 5 waktu berapa jadinya? 35 waktu. Ada yang 15 hari haidnya, berarti berapa? 70 waktu dia harus menjalankan dan diqadha. Perempuan gak bakal kuat, Pak. Gak bakal kuat. Enak dong, Bapak bilang gitu. Enak dong, Bib, jadi perempuan. Ya udah, mudah-mudahan pulang dari sini Bapak ngerasain haidnya. Gak ada yang kuat, Pak. Kita laki-laki ngerasain haidnya seorang perempuan. Kepala sakit, pinggang sakit, emosi tinggi, sensitif, betul nggak? Habib, kok tahu bini gua? Liar, liar. Kita mah nggak bakal kuat, Pak, laki-laki. Demi Allah. Sampai melahirkan, ya Allah, Pak, saya jujur, Pak, anak saya pagi umur 3 bulan baru saya gendong, sebulan 2 bulan saya nggak berani. Baby, masih baby, kepalanya kan, ya Allah, masih lembek banget tuh ya. Begitu gue gendong, kepala kecengklak, ya anak gua 3 bulan baru saya gendong pagi. Tuh subhanallah, kita, Pak, laki-laki begitu 8 bulan mana badan gede tuh pagi. Kita jalan, Pak, ke pasar sama istri, gendong sebelah kiri, 5 menit pindah sebelah kanan, kiri lagi, kanan lagi, oper anak kanan kiri. Itu kalau tempe udah gosong, Pak, dibalik lagi. Tapi perempuan, ya Allah, Pak, luar biasa. Saya kasih anak saya sama istri saya pegang tangan kiri, Pak, dipegang di pinggang, saya liatin sejam 2 jam, tangan kiri, Pak, yang pegang, tangan kanan sambil milih bahan. Itulah kehebatan wanita, Pak. Betul, Bu. Mau belanja rumah nomor 1 berapa kosong kita kalah sama perempuan? 3-0 udah, Pak. 3-0 kita kalah sama perempuan. Tapi jujur, Nabi Adam nggak bisa hidup sendiri di surga. Butuh siapa? Perempuan. Siapa? Siti Hawa. Bapak hidup sendiri bisa? Jomblo. Yang belum nikah, hidup lu sendiri bagai taman tak berbunga, kata Bang Haji Roma. Perempuan bisa tanpa laki-laki? Bisa. Perempuan tanpa laki-laki bisa, Pak. Bisa gila. Emang betul. Lu mau lahir bagaimana ceritanya ngelahirinnya? Tapi subhanallah, Pak, inilah kedudukan seorang wanita. Capeknya sudah di perempuan, ngedidiknya sudah ada di perempuan, dan semua aktivitas laki-laki semua keluar daripada perempuan. Di setiap negeri ada ibu kota, nggak ada bapak kota, betul nggak? Nggak ada bapak kota. Ibu berapa kosong berarti itu? 4-0 udah. Seorang wanita dapat menjaga marwah atau kehormatannya jika seorang wanita ini tahu betul siapa laki-laki yang ada di samping. Itu, Pak, paling jago perempuan. Jaga harta suami nggak mungkin. Jaga harta suami, bohonglah kalau ada perempuan yang begitu, Pak. Beak aja, tabungan, wah. Tapi kalau perempuan yang di sampingnya ini seseorang yang punya harkat martabat, seorang laki-laki yang beriman, dijaga harta bendanya oleh seorang wanita. Itulah kehebatan para. Berapa kosong kita kalah, Pak? 5-0. Senang, Ibu? Senang. Tapi ingat, saat seorang wanita ridhonya orang tua, betul seorang wanita ada di tangan orang tuanya. Tapi tatkala seorang suami menyatakan, saya terima nikah dan kawinnya fulana binti fulan, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka hak surga seorang wanita tidak lagi terhadap orang tuanya, melainkan ada pada surga seorang wanita ada pada
Surganya seorang istri ada pada 84 Pak, kita menang. Bu, sayang-sayang sama suami ya. Ya. Kenapa? Karena doa seorang istri itu yang akan membuka setiap hijab yang tertutup. Istri yang mana? Istri yang salehah, istri yang ibadah, yang gak pernah ngomel. Woi, bapak istri tukang ngomel Pak, bacain ayat kursi Pak. Lah emang benar, tapi jangan dijahar Pak, sir. Istri lagi, bapak ini apa sih begini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Bib makin jadi, Bib ngamuk kan makin jadi. Ingat aja setan kalau dibacain ayat kan gitu, beling satan. Bu, sayangin ya. Mau sakinah mawaddah warahmah. Ringankan beban seorang suami. Begitu juga seorang suami, ringankan beban atau pekerjaan setiap istri. Giliran gue suruh ringanin pada pura-pura batuk loh. Ibu yang nyuci, bapak yang ngejemur. Ibu yang ke pasar, bapak makan, masak lu. Makan bapak. Akhirnya semua jadi beras. Nasi nggak berubah ini beras jadi nasi. Betul Pak? Ringanin beban seorang istri. Dan begitu juga seorang istri kepada suami, saling meringankan. Mendidik di dalam rumah tangga, mendidik setiap anak. Jika satu sama lainnya saling membantu, maka akan lulus rumah tangga yang dicerminkan, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan ini akan dikatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Kenapa? Karena di dalam ruang lingkup rumah tangganya semua ibadah kepada Allah. Faham sampai sini? Insya, kalau udah paham saya tutup doa. Sekarang udah 10:30. Cukup ya? Cukup? Belum? Masih kuat? Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Jam 2 ya? Sampai jam 2 dah? Setuju nggak? Gue mah enggak. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, jadi ciri-ciri orang yang ditetapkan iman, orang yang pandai bersyukur, orang yang memiliki iman dan bertakwa kepada Allah, dan dia menjalankan setiap amaliyah kebaikan. Lihat Nabi Muhammad SAW, baik atau enggak? Baik apa enggak? Nabi Muhammad nggak ada cacat, semuanya perilakunya baik. Tiap hari diludahin, tiap hari Nabi buang senyum. Model kayak kita, Bu. Mau ke masjid, tetangga jalan ngeludahin kita, tuh kita apain tuh tetangga? Begulet Bib, nggak kasih selah dia napas, paeh aja bawaannya. Betul nggak? Tapi Nabi saat diludahin, Nabi buang lemparan senyuman. Yang ngeludahin Nabi sakit parah, Nabi jenguk, dibawain makan, dibawain buah, dibawain madu. Sampai yang ngeludahin ini nenek-nenek, woi nek, nenek-nenek di sini nggak ada yang tukang ngeludahin orang kan? Jangan ya, umurnya tinggal dikit, pakai susah aja sama orang. Tapi maafin, di sorga nggak ada nenek-nenek. Maafin, emang kagak ada. Di dunia aja kan repot. Balpirit, cap kampak, caplang, fresker. Di sorga kagak ada warung. Ini nenek-nenek sakit, Nabi bawain belanjaan, ditungguin sama Nabi, rumahnya kotor, dibersihin sama Nabi. Ini model kita di sini ada kayak begitu. Ini makanya kita bedanya sama Nabi ini begini. Dibersihin sama Nabi, disapuin, ditungguin, sampai begitu bangun nih nenek, disuapin makan, dibikin senang. Ya Muhammad, ada apa kau datang ke sini? Apakah kau ingin membunuhku? Tidak wahai ibuku. Panggilannya tetap sayang Nabi. Tidak wahai ibuku. Lalu apa yang membuatku datang ke sini? Aku membawa makanan, aku dengar engkau dalam keadaan sakit, maka dari itu aku siapkan makanan agar engkau sehat kembali sehingga besok dapat meludahi aku kembali, kata Nabi. Cipicu nggak ada yang begitu. Belum lahir orangnya. Lihat amaliyah Nabi. Jangankan sama
Manusia sama binatang aja Nabi amaliyahnya baik luar biasa, dan binatang ini baik kepada Nabi. Tahu keledai? Tahu keledai? Keledai kalau kita tahu kan ya, binatang paling bodoh, betul nggak? Dari kecil nih keledai yatim piatu, bapak nggak ada, emak nggak ada, tiap hari nongkrong di depan rumah Nabi. Nabi kasih susu, Nabi makan roti, dimakan sama Nabi sampai benar-benar lembek, sampai benar-benar hancur, baru dikasih ke keledai. Ini kira-kira kita ngasih makan binatang ada yang begitu? Kasih makan sapi rumput kita kunyah dulu, ada di sini yang begitu? Ada. Ini roti dimakan dulu sampai betul-betul halus, dikasih ke keledainya. Begitu dikasih ke keledai sampai ini keledai dewasa, tiap hari Nabi yang kasih makan. Sampai Nabi wafat, meninggal dunia, ini keledai setiap hari masih nongkrong di rumah Nabi, tapi nggak ada yang ngasih makan. Tiap hari. Sampai waktu ketiga harinya, keledai ini lari sampai ke ujung sumur, nyemplung. Ulama menyatakan apa? Bahwa sesungguhnya keledai ini depresi atau frustasi karena tidak lagi mendapatkan kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh kita lihat, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Nabi baiknya sudah, diberikan syafaat kepada umat di obral sudah. Emang ada obralnya syafaat? Ada. Nabi mengatakan barang siapa yang ziarah kepadaku ke Madinah semasa adanya diriku atau setelah wafatnya aku, maka dia akan mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Alhamdulillah, mudah-mudahan rezeki kita ini ditambah oleh Allah, bisa berangkat ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dit, aing teboga duit mahal bi. Apa kata Nabi? Barang siapa yang membaca doa setelah azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil adi sayyidina Muhammad wa syarafa wa badhu maqam al-mahmudan alladhi innaka la tukhliful. Barang siapa yang membaca doa setelah azan akan mendapatkan jaminanku, syafaatku di yaumil qiyamah. Gampang apa enggak? Sehari berapa kali azan? Berapa kali kita doa kepada Allah? 5, yakin? Yakin? 4 kali orang subuhnya nggak pernah dengar. Ikutin jejak Nabi Muhammad SAW, maka kita akan selalu selamat dunia wal akhirah. Belajar untuk menyayangi hati orang lain, maka Allah akan memberikan sayangnya kepada kita. Kita memudahkan urusan orang lain, Allah akan memudahkan urusan kita. Ingat, jangan pernah untuk selalu kita ngerasa diri kita ini nggak pantas di hadapan Allah. Sesungguhnya ketidakpantasan itu hanya ada pada diri kita, tetapi Allah selalu memberikan sesuatu yang pantas kepada setiap hambanya, sehingga Allah mengumpulkan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW di dalam surga Firdausul A'la bersama Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal. Sama-sama kita minta kepada Allah. Ini jujur, saya mau panjang lebar, tapi betul saya ini lagi kurang sehat. Saya kurang sehat, saya nggak hadir, saya dosa besar. Tapi alhamdulillah saya bisa hadir, walaupun sedikit ilmunya bermanfaat insyaallah. Amin ya Rabbal. Kita minta kepada Allah, kita baca salawat syifa. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan yang sakit Allah angkat penyakitnya. Yang hati dalam keadaan susah, Allah ringankan hatinya, dan Allah lapangkan hatinya untuk selalu dekat kepada Allah. Tidak ada su'ban, tidak ada berprasangka jelek kepada makhluk Allah, dan juga tidak ada berprasangka jelek kepada Allah. Amin ya Rabbal. Allahumma salli ala Muhammadin wa dawaiha wa abadan wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala wa sahbihi